Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Saya Muhammad Sahrunizar dan ada dua rekan saya, yaitu Sayakti Wulandari dan Nafila Wifki Rizkiana. Kami dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada mata kuliah pengantar ilmu pendidikan ini, kami akan membahas tentang taksonomi Bloom dalam pembelajaran. Sebelum masuk pada pokok pembahasan materi kali ini, ada deskripsi dari kerja kelompok kami, yaitu yang pertama, desain PPT dan pengisi suara satu, yaitu Muhammad Sahrunizar. Yang kedua, pencari materi sekaligus pengisi suara dua, yaitu Nafila Wifki Rizkiana. Dan yang ketiga adalah editor PPT interaktif, yaitu Sayekti Wulandari. Baiklah teman-teman, mari kita lanjut pada pokok pembahasan pada materi kali ini. Pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian taksonomi Bloom dalam pembelajaran. Dan yang kedua, ranah kemampuan intelektual taksonomi Bloom dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, tingkatan taksonomi Bloom dalam pembelajaran. Yang keempat, cara menggunakan taksonomi Bloom dalam pembelajaran. Yang kelima adalah manfaat taksonomi Bloom dalam pembelajaran. Baiklah teman-teman, mari kita lanjut pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian taksonomi Bloom dalam pembelajaran. Baiklah, pengertian taksonomi Bloom dalam pembelajaran secara etimologi, taksonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tasein dan nomos. Tasein artinya mengklasifikasi, dan nomos artinya aturan. Taksonomi secara etimologi berarti klasifikasi atas suatu prinsip dasar maupun aturan. Sementara itu, Bloom diambil dari nama seorang peneliti, yaitu Benjamin Samuel Bloom. Oke, mari kita lanjut pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu ranah taksonomi Bloom dalam pembelajaran. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai ranah taksonomi Bloom dalam pendidikan. Di dalam pendidikan, ranah taksonomi Bloom terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga psikomotorik. Yang pertama, kognitif, yaitu berisi perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan dan keterampilan dalam berpikir. Yang kedua, yaitu afektif. Ranah afektif mencakup perilaku terkait dengan emosi, misalnya nilai, perasaan, minat, motivasi, dan sikap. Kemudian yang ketiga, psikomotorik. Ranah psikomotorik berisi perilaku yang menekankan fungsi manipulatif dan keterampilan motorik atau kemampuan fisik seperti berenang dan mengoperasikan mesin. Tingkatan taksonomi dalam pendidikan. Di dalam pendidikan, tingkatan taksonomi terbagi ke dalam 6 bagian, yaitu remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, dan yang terakhir adalah creating. Yang pertama adalah remembering, yaitu merupakan tingkat berpikir paling rendah. Kemudian yang kedua adalah understanding,
yaitu dapat memahami sebuah konsep. Yang ketiga, yaitu applying, merupakan mampu menggunakan atau melakukan sebuah prosedur. Yang keempat, analyzing, yaitu mulai mengembangkan pemahaman yang kuat tentang materi pelajaran. Yang kelima, evaluating, yaitu mampu membuat penilaian ataupun kritik. Dan yang terakhir, yaitu creating, mampu menghasilkan atau memproduksi sesuatu yang baru. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang cara menggunakan taksonomi Bloom dalam pendidikan. Cara menggunakan taksonomi Bloom dalam pendidikan terbagi menjadi 5. Yang pertama, yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, menentukan ranah kemampuan intelektual sesuai dengan kompetensi pembelajaran. Yang keempat, menggunakan kata kerja kunci yang sesuai untuk menjelaskan instruksi kedalaman. Dan yang terakhir, yaitu menentukan media pembelajaran yang sesuai dengan mengacu pada Blooms. Untuk materi yang terakhir adalah tentang manfaat taksonomi Bloom dalam pendidikan. Sebenarnya, taksonomi Bloom dalam pendidikan memiliki banyak sekali manfaat. Taksonomi Bloom sangatlah penting karena digunakan untuk menentukan level kognitif dalam menentukan materi, pemetaan konsep dalam konten pembelajaran di e-learning, juga bisa sebagai standar hasil pencapaian pembelajaran. Sekian penjelasan materi tentang taksonomi Bloom dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.